Shalom, selamat pagi rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sapaan Gembala BPNS GKI. Saya Ishak Abimanyu, calon pendeta dari GKI Temanggung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, kembali kami menghadap hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu tidak hanya kami dengar, tapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Semua pasti pernah mengalami di mana kita sudah merencanakan sesuatu dengan begitu detail, dengan begitu banyak persiapan, nyusun strategi, memperhitungkan hal yang kita butuhkan agar semuanya berjalan dengan lancar. Akan tetapi pada akhirnya tetap saja ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Dan saya ingin membagikan pengalaman saya ketika saya mengikuti konferensi Lausan pada tahun lalu. Jadi acara ini sudah dipersiapkan berbulan-bulan sebelumnya, dan saya sebagai salah satu fasilitator sudah dipersiapkan untuk menggunakan teknologi yang digunakan untuk konferensi ini. 5.000 orang akan menghadiri, teknologi sudah disiapkan, server sudah disiapkan, penyimpanan data sudah disiapkan, dan berbulan-bulan kerja keras sudah dilakukan. Usaha perencanaan sudah dilakukan dengan matang. Tetapi apa yang terjadi? Ketika konferensi terjadi, 1 dan 2 hari awal, teknologi yang sudah disiapkan itu tidak bisa digunakan sama sekali. Sampai akhirnya kita menggunakan kertas dan pena untuk mencatat segala hal. Dan di sini kita belajar, Ibu Bapak. Bahkan sebelum konferensi dimulai, koordinator acara sudah memperingatkan Man's plan, God's law. Manusia berencana, Allah tertawa katanya. Dia menunjukkan muknya yang mempunyai tulisan seperti itu. Dia mengingatkan bahwa kita bisa berencana, tapi kita bisa bersiap-siap bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu. Dan pengalaman ini mengingatkan saya pada Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Seringkali kita berpikir bahwa kitalah yang mengendalikan segalanya, masa depan, pekerjaan, bahkan pelayanan kita. Kita menyusun rencana terbaik, berusaha sekuat tenaga, dan ingin semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi saat sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana kita merasa frustasi, kecewa, dan bahkan bertanya, Tuhan, kenapa? Disinilah kita diajak untuk let go dan let God, melepaskan kontrol dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Ini bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita belajar untuk berserah pada Tuhan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Itu bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena Dia punya rencana yang lebih baik, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Lalu apa maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam pekerjaan, mungkin kita sudah berusaha keras untuk mengejar promosi atau target tertentu, tapi ada hambatan. Usaha kita penting, tetapi hasil ada di tangan Tuhan. Dalam keluarga, kita ingin semua harmonis, tapi ada situasi di luar kontrol kita. Konflik, sakit penyakit, perbedaan pendapat. Saatnya kita belajar berserah, mengandalkan kasih dan hikmat Tuhan. Dalam pelayanan, kita ingin segala sesuatu berjalan sempurna, tetapi seringkali ada kendala dan tantangan yang tidak kita duga. Namun percayalah, Tuhan tetap berkarya meskipun lewat cara yang tidak kita harapkan. Yesus sendiri memberikan teladan let go dan let God. Dalam Lukas 22 ayat 42, saat berada di Getsemani sebelum penyalipannya, Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jika Yesus saja berserah pada kehendak Bapa,
Mengapa kita masih sering memaksa kehendak kita sendiri? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tidak semua rencana kita akan berhasil, tidak semua impian kita akan terwujud seperti yang kita harapkan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tetap memegang kendali. Ketika kita belajar let go dan let God, kita tidak hanya menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, tetapi kita juga membebaskan diri kita dari rasa takut, cemas, dan kecewa. Kita percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana kita. Jadi hari ini saya mengajak kita semua untuk melepaskan ketakutan, kekhawatiran, dan kebutuhan kita untuk selalu mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Mari kita tetap berusaha dan berencana, tetapi di atas segalanya percayakan semuanya kepada Tuhan. Sebab ketika kita belajar let go and let God, kita akan menemukan bahwa Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang terbaik, tepat waktu, dan penuh kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, seringkali dalam kehidupan kami sudah berusaha, kami sudah berencana, akan tetapi hasil mengkhianati usaha kami ya Tuhan. Kami merasa kecewa, ketakutan, khawatir ya Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Kami hanya manusia yang terbatas, tetapi Engkau adalah Allah yang luar biasa yang begitu mengasihi kami, yang akan menyempurnakan segala rencana kami di dalam kasih-Mu sesuai dengan rencana dan waktu-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk let go dan let God, melepaskan segala kontrol dan menyerahkannya semuanya kepadamu ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi umat-Mu yang hanya berpegang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, inilah segala doa kami, permohonan kami, dan hidup kami yang kami serahkan hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.